Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maria Novitapi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 8. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik atau partikel foton yang dipancarkan oleh benda-benda yang mampu bersinar, seperti matahari, lampu, listrik, dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan mata kita menangkap bayangan benda-benda yang berada di sekitar benda bersinar tersebut. Matahari disebut sebagai sumber cahaya karena mampu memancarkan gelombang cahaya. Selain matahari yang menjadi sumber cahaya, ada juga cahaya-cahaya lain seperti api, obor, lampu, lilin, senter, dan lain sebagainya. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus apabila melewati suatu medium perantara. Contohnya, ketika lubang karton disusun lurus, kita dapat melihat cahaya lilin. Akan tetapi, ketika salah satu lubang digeser, maka kita tidak bisa lagi melihat cahaya lilin tersebut. Yang kedua, cahaya dapat merambat tanpa medium. Sebagai bentuk gelombang, cahaya merupakan jenis gelombang transversal. Salah satu ciri gelombang transversal adalah dapat merambat tanpa melalui medium perantara. Contoh, sinar matahari dapat sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Ketika cahaya melewati benda bening atau transparan, seperti kaca atau plastik, maka sinarnya akan diteruskan secara linear atau lurus. Sifat ini dapat diamati menyinari benda-benda yang terbuat dari kaca bening, seperti gelas atau mangkuk kaca. Dari situ akan terlihat cahaya senter akan menembus benda tersebut. Yang keempat, cahaya dapat membentuk bayangan. Apabila cahaya mengenai benda padat yang tidak bening seperti batu, kayu, batang besi, dan sebagainya, tentu akan terbentuk bayangan berwarna hitam di belakang benda tersebut. Yang kelima, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya, dapat diamati ketika sedang berkaca di depan cermin. Yang keenam, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan atau refraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Contohnya adalah ketika kalian memasukkan sebatang pensil ke dalam gelas berisi air jernih. Dari situ nampak bahwa batang pensil terlihat patah atau bengkok. Yang ketujuh, cahaya dapat diuraikan. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya putih atau pilokromatik menjadi berbagai macam warna tunggal atau monokromatik. Alat optik. Alat optik dibagi menjadi dua, terdiri dari alat optik alami dan buatan. Alat optik alami tentu saja mata, indera penglihatan, makhluk hidup atau manusia. Pengertian alat optik adalah alat bantu yang digunakan untuk mengamati benda yang suka diamati oleh mata. Yang termasuk alat optik buatan adalah kacamata, led, mikroskop, teropong, kamera periskop, overhead projector. Yang pertama, kacamata. Kacamata adalah alat optik yang digunakan penderita cacat mata agar dapat melihat dengan jelas. Yang kedua, led atau kacamata pembesar atau suryakanta memiliki ciri-ciri terdiri dari satu lensa positif benda diletakkan di ruangan satu. Sifat bayangannya maya, tegak, besar berfungsinya untuk memperbesar sudut pandang. Yang ketiga, mikroskop terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa objektif
dekat dengan benda, dan lensa okuler dekat dengan mata. Sifat bayangan objektif ingat terbalik memperbesar sifat bayangan okuler, maya tegak diperbesar. Keempat, teropong atau teleskop yang berfungsi untuk melihat benda dengan jarak yang sangat jauh. Teropong memiliki dua jenis, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang memiliki ciri yang sama dengan mikroskop, sedangkan teropong bumi digunakan untuk benda-benda yang jauh dari bumi. Yang kelima, kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk memotret. Yang keenam, periskop digunakan untuk melihat benda di atas permukaan laut pada kapal selam. Yang ketujuh, overhead projector atau OHP, alat optik yang digunakan untuk memproyeksikan tulisan ke layar. Jenis-jenis kedayaan badan. Yang pertama, rabun jauh. Rabun jauh atau myopia adalah kondisi ketika mata tampak sama melihat benda jarak jauh. Yang ini umumnya disebut dengan kelainan mata. Rabun jauh ini disebabkan oleh faktor genetik atau kebiasaan menonton sesuatu dengan jarak. Untuk mengatasi rabun jauh diperlukan penggunaan kacamata berlensa kecil, lensa pulkar, atau operasi laser mata atau LASIK. Yang kedua, rabun dekat. Rabun dekat adalah kebalikan dari rabun jauh, yaitu ketika mata tampak sama melihat objek dari jarak jauh. Umumnya disebabkan faktor genetik dari orang tua yang menderita rabun dekat dan kebiasaan melihat benda yang jauh. Penanganan rabun dekat bisa dengan menggunakan kacamata cahaya, lensa kotak, dan operasi laser mata.